Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurai Salahadat, NPM 20222121500 kelas 1XC. Video ini dibuat sebagai tugas yang diberikan Pak Asad, dosen pengampu agama. 3 materi yang dibahas pada video ini yaitu 1. 3 sumber hukum Islam. Yang kedua adalah akhlak. Yang ketiga adalah toleransi. Baik, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu adalah 3 sumber hukum Islam. Yang A, Al-Quran, isi dan sistematikanya. Yang B, As-Sunnah, Al-Hadis, fungsi dan artinya. Yang C, Al-Ijtihad, macam-macam bentuk ijtihad menurut jumhur ulama. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran seakan tidak ada ujungnya. Dari dulu sampai sekarang Al-Quran masih menjadi sesuatu yang sangat hangat untuk dibicarakan, baik di kalangan santri maupun di kalangan akademisi. Tak henti-hentinya berusaha menyajikan sesuatu yang baru tentang Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu Tuhan yang di dalamnya mengandung beribu-ribu makna. Al-Quran merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi semua umat manusia. Yang kedua adalah isti dan sistematika Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan atau himpunan. Menurut istilah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Rasul atau Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum membaca Al-Quran yaitu ibadah. Al-Quran adalah sumber ajaran agama Islam pertama dan utama, memuat firman-firman atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sebagai Rasul Allah, sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kurang lebih 23 tahun. Ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang ada pada Al-Quran dibedakan menjadi 2 macam, yaitu Madaniyah dan Makkiyah. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 80 surat Makkiyah, dan 25 surat Madaniyah. 6.236 ayat, 4.726 diantaranya adalah ayat-ayat dari surat Makkiyah, dan 1.510 ayat yaitu ayat-ayat dari surat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun saat Nabi Muhammad masih berdiam di Mekah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Surat dan ayat-ayat menandakan ciri-ciri Al-Quran. Yang pertama adalah ayat-ayat Makkiyah pada umumnya pendek-pendek, merupakan 9 juz dari 30 juz seluruh isi Al-Quran. Terdiri dari 86 surat, 4.780 ayat. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah pada umumnya panjang-panjang, merupakan 11 juz dari 30 juz total keseluruhan isi Al-Quran. Terdiri dari 28 surat, 1.456 ayat. Yang kedua, ayat-ayat Makkiyah dimulai dengan kata Ayuhan Nas, hai manusia, sedangkan ayat-ayat Madaniyah dimulai dengan kata-kata Ya ayyuhallazina amanu, artinya hai orang-orang yang beriman. Pada umumnya ayat-ayat Makkiyah berisi tentang tauhid, yakni keyakinan pada kemahaesaan Allah, hari kiamat, akhlak, dan kisah-kisah umat manusia di masa lalu. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah memuat soal-soal hukum, keadilan masyarakat, dan sebagainya. Ayat-ayat Madaniyah lebih terkonsentrasi atau cenderung pada tata laku, normatif diri sendiri maupun masyarakat, serta
tata sikap dalam bernegara. Yang ketiga, saya akan jelaskan berbagai nama lain Al-Quran. Yang pertama, Al-Furqan, yang artinya pembeda benar dan salah. Yang kedua adalah Alkitab atau Kitab Allah. Hal itu termaktub pada Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang ketiga adalah Az-Zikr, yang berarti peringatan, termaktub pada surat Al-Hijr ayat ke-9. Yang keempat adalah At-Tanzil, yang artinya diturunkan, Asy-Syu'ara ayat ke-192. Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Di antara lain yaitu petunjuk mengenai akidah yang harus diyakini oleh umat manusia. Yang kedua, petunjuk mengenai syariah, yaitu jalan yang harus diikuti manusia dalam berhubungan dengan Allah dan sesama insan demi kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak. Yang ketiga, petunjuk tentang akhlak mengenai baik dan buruk yang harus dihindarkan oleh manusia dalam kehidupan, baik kehidupan individual maupun kehidupan sosial. Yang keempat, Al-Quran sebagai pedoman, yaitu berisikan tentang kisah-kisah umat manusia di masa lampau, seperti kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Musa, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah berita tentang zaman yang akan datang, seperti yang kita tahu bersama, rukun iman yaitu percaya tentang adanya hari kiamat. Hal itu termaktub pada Al-Quran. Berita tentang zaman yang akan datang, yakni zaman kehidupan akhir manusia yang disebut sebagai akhirat. Kehidupan akhirat dimulai dengan peniupan sangkakala atau trompet oleh malaikat Israel. Termaktub pada surat Al-Haqqah ayat ke-13 sampai ke-16. Yang keenam adalah Al-Quran berisikan tentang benih-benih atau berbagai macam elemen-elemen, fundament-fundament penting pada ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, hukum yang berlaku bagi alam semesta. Jadi Al-Quran terdapat kaitan tentang hukum-hukum alam semesta. Yang untuk materi bagian 1, sumber hukum Islam. Yang kedua adalah saya akan membahas tentang as-sunnah. Pengertian as-sunnah, kata sunnah adalah salah satu kosakata bahasa Arab yang artinya perjalanan hidup yang baik dan buruk. Secara etimologi berarti tradisi yang biasa dilakukan atau dijalankan atau dilalui, al-thariqah al-maslukah, baik yang terpuji maupun yang tercela. Hal ini bisa dipahami dari hadis Nabi, barang siapa yang memulai suatu sunnah atau tradisi yang dilalui yang baik, maka baginya pahala atau perbuatan itu dan pahala orang yang mengerjakan hingga akhir kiamat. Dan barang siapa yang mempelopori suatu sunnah yang buruk, maka baginya dosa atas perbuatan itu dan menanggung dosa orang yang mengerjakan atau mengikutinya hingga hari kiamat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Fungsi-fungsi as-sunnah. Yang pertama, menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Yang kedua, memberi perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal. Yang ketiga, memberikan batasan terhadap hal-hal yang belum terbatas di dalam Al-Quran. Yang keempat, memberikan penelusuran khusus taksih ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kelima, memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang masih rumit di dalam Al-Quran. Yang keenam adalah menetapkan hukum-hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Adapun 4 fungsi sunnah terhadap Al-Quran.
yang disampaikan oleh Muhammad Abu Zahu berikut ini. 1. Menegaskan kembali hukum-hukum yang sudah ditetapkan Al-Quran. Yang kedua, memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Al-Quran dan memberikan rincian terhadap apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara garis besar. Yang ketiga yaitu menetapkan suatu hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara tegas. Yang keempat, menaksah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Fungsi ini adalah bagi mereka yang berpandangan hadis dapat menaksah Al-Quran meski pendapat semacam ini dapat berlebihan. Dalam hal ini mereka memberikan contoh, la wahiyah li waris. Tak ada waris bagi ahli waris adalah menaks hukum boleh berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 180. Diwajibkan atas kamu bila seorang di antara kamu kedatangan atau tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabat secara ma'ruf. Masuk pada pembahasan ketiga bagian pertama, yaitu ijtihad. Arti dari ijtihad menurut kebahasaan yang dari bahasa Arab adalah jahada, artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Menurut istilah dalam ilmu fikih, ijtihad berarti mengerahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua adalah syarat orang yang melakukan ijtihad. 1. Memahami Al-Quran dan asbabun nuzulnya, sebab akibat turunnya ayat-ayat Al-Quran serta ayat-ayat naksi yang menghapus hukum dan masyuk yang dihapus. Yang dua, memahami hadis dan sebab-sebab munculnya hadis-hadis serta memahami hadis nasikh dan masyuk, asbabul hadis. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mendalam tentang bahasa Arab, nahwu, sorof, balaghah, mantik, dan sebagainya. Yang keempat, mengetahui tempat-tempat ijma'. Yang kelima, mengetahui usul fikih. Yang keenam, mengetahui maksud syariat. Yang ketujuh, memahami masyarakat dan adat istiadatnya. Yang kedelapan, bersifat adil dan takwa. Selain kedelapan persyaratan pokok tersebut, beberapa ulama juga menambahkan 3 persyaratan lagi, yaitu mendalami ilmu usuluddin, ilmu tentang akidah Islam. Yang kedua, memahami ilmu mantik atau logika. Yang ketiga, mengetahui cabang-cabang fikih. Fungsi ijtihad adalah untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukum secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Masalah-masalah yang sudah jelas hukumnya karena ditentukan dalilnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian ijtihad secara etimologi atau arti kata ijtihad diambil dari kata Arab jahada yang artinya kesanggupan yang sangat dan kesungguhan yang sangat. Imam Al-Syaukani dalam kitabnya Irsyad Al-Fuhuli berpendapat bahwa ijtihad ialah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syari yang bersifat amali melalui istimbat, memungut atau mengeluarkan suatu hukum dari nas Al-Quran maupun hadis. Dari definisi di atas dapat ditarik satu benang merah mengenai definisi ijtihad, yaitu ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara maksimal. Ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat keilmuan tertentu yang disebut faqih. Yang ketiga adalah produk hukum yang diperoleh dari usaha ijtihad adalah berupa dugaan kuat atau zam tentang hukum syara yang bersifat amaliyah. Yang keempat adalah usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara istimbat dan bersifat temporer. Yang keempat, hukum berijtihad. Yang dimaksud dengan hukum berijtihad yaitu hukum melakukan ijtihad bagi orang yang memang telah mencapai tingkat faqih. Karena kelebihan untuk melakukan ijtihad itu adalah orang yang telah mencapai tingkat faqih. Syarat lain yang harus dimiliki ialah dewasa dan berakal. Klasifikasi ijtihad masuk pada pembahasan kelima.
Yang pertama adalah ijtihad mutlak, yaitu ijtihad yang melingkupi semua masalah hukum. Ulama yang mempunyai kemampuan ini disebut mujtahid mutlak. Yang kedua ijtihad juz'i atau ijtihad parsial, yaitu kajian mendalam tentang bagian tertentu dari hukum yang tidak mendalami bagian lain. Pelakunya disebut mujtahid juz'i atau mujtahid spesialis. Ijtihad juz'i dibagi menjadi dua macam. Ijtihad istinbati, yaitu kegiatan yang berusaha menggali dan menemukan hukum Islam dari dalil yang telah ditentukan. Yang kedua ada ijtihad tatsbiki, kegiatan ijtihad yang berupaya menerapkan hukum hasil temuan imam mujtahid terdahulu kepada kejadian yang muncul kemudian. Yang kedua, macam-macam ijtihad. Yang satu adalah ijtihad bayani, yaitu ijtihad untuk menemukan dan memilih hukum-hukum yang terkandung dalam nas Al-Quran dan hadis dikarenakan adanya definisi implisit berbeda dari nas. Yang kedua, ijtihad qiyasi, ijtihad untuk menggali menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nas, juga tidak ada ijma sebelumnya. Yang ketiga, ijtihad istilahi, yaitu ijtihad untuk menggali, menemukan, merumuskan hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nas, juga tidak ada ijma sebelumnya. Dari sisi hasil yang dicapai, Al-Syatibi membagi ijtihad dalam dua bentuk. Yang pertama, ijtihad mutabar, ijtihad yang dipandang sebagai penemuan hukum, umumnya merupakan ijtihad yang dihasilkan oleh satu atau lebih pakar. Yang kedua, ijtihad ghairu mu'tabar, yaitu ijtihad tidak dapat dipandang secara dalam menemukan hukum. Ijtihad dalam bentuk ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berijtihad berdasarkan syarat yang ditentukan dan disepakati. Dilihat dari sisi pelaksanaannya, ijtihad memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama adalah ijtihad fardhi atau ijtihad perorangan, yaitu ijtihad yang dilakukan hanya satu orang. Ijtihad ini dilakukan oleh setiap muslim jika masalah yang menjadi objek ijtihad bersifat sederhana dan terjadi di tengah masyarakat yang sederhana. Yang kedua, ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif, yaitu ijtihad yang bersama-sama, misalnya untuk menentukan hukum tentang bayi tabung. Meski yang dilakukan secara kolektif, hasil dari ijtihad ini tidak sama dengan ijma atau kesepakatan karena hanya berstatus lokal. Baik, masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pembentukan akhlak. Yang pertama yaitu pengertian akhlak. Dalam pengertian sehari-hari, akhlak umumnya disamakan artinya dengan budi pekerti, kesusilaan, sopan santun dalam bahasa Indonesia, dan tidak berbeda pula dengan arti kata moral, etik dalam bahasa Inggris. Manusia akan menjadi sempurna jika mempunyai akhlak terpuji serta menjauhkan segala akhlak tercela. Akhlak menurut Anies Mata adalah nilai dan pemikiran yang telah menjadi sikap mental yang mengakar dalam jiwa, kemudian tampak dalam bentuk tindakan perilaku yang bersifat tetap, natural atau alamiah tanpa dibuat-buat serta refleks. Ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan pengertian akhlak sebagai berikut. Yang pertama, dari Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, perbuatan yang menimbulkan dengan gampang bermacam-macam serta memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua, akhlak menurut Ibrahim Anas mengatakan akhlak itu ialah ilmu yang objeknya membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia, dapat disifatkan dengan baik dan buruknya. Yang ketiga, akhlak menurut Ahmad Amin mengatakan akhlak ialah kebiasaan baik dan buruk. Contohnya, apabila kebiasaan memberi sesuatu yang baik, maka disebut akhlakul karimah. Bila perbuatan itu tidak baik, disebut akhlakul mazmumah. Jadi, hakikatnya khuluk atau budi pekerti atau akhlak ialah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dan mudah dibuat-buat tanpa memerlukan pemikiran. Jadi,
Akhlak sifatnya permanen, terinstal dalam diri setiap manusia. Akhlak ialah tingkah laku yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang dan sikap menjadi sebagian daripada kepribadiannya. Nilai-nilai dan sikap itu, Muhammad Rifai, terpancar daripada konsep-konsep dan gambarnya terhadap hidup. Dengan perkataan lain, nilai-nilai dan sikap itu terpancar daripada akidah, yaitu gambaran tentang kehidupan yang dipegang dan diyakininya. Definisi-definisi akhlak tersebut secara substansial sangat saling melengkapi. Dari sisi ini dapat dilihat 5 ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak, yaitu: pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Yang kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pikiran. Ini tidak berarti bahwa pada saat melakukan perbuatan yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar atau hilang ingatan, tidur, atau gila. Yang ketiga, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Boleh dibilang bahwa sikap tersebut adalah natural tanpa rekayasa. Yang keempat adalah bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. Yang kelima, sejalan dengan ciri yang keempat, perbuatan akhlak, khususnya akhlak yang baik, adalah perbuatan yang dilakukan secara ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau karena ingin mendapatkan pujian. Jadi akhlak adalah sumber dari segala perbuatan yang sewajarnya. Artinya sesuatu perbuatan atau sesuatu tindak tanduk yang tidak dibuat-buat, dan perbuatan yang dapat dilihat ialah gambaran dari sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa jahat atau baiknya. Ruang lingkup akhlak. Akhlak dalam agama tidak dapat disamakan dengan etika. Etika dibatasi oleh sopan santun pada lingkungan sosial tertentu, dan ini belum tentu terjadi pada lingkungan masyarakat lain. Etika juga hanya menyangkut perilaku hubungan lahiriah, misalnya etika bicara antara orang pesisir, orang pegunungan, dan orang keraton akan berbeda dan sebagainya. Berikut ini adalah upaya pemaparan sekilas tentang ruang lingkup akhlak. Yang pertama adalah A. Akhlak terhadap Allah. Titik tolak akhlak kepada Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah. Adapun sikap yang dilakukan terhadap ketauhidan, yaitu bersyukur kepada Allah, 2. Meyakini kesempurnaan Allah, 3. Taat terhadap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang B. Akhlak terhadap sesama manusia. Yang C adalah akhlak terhadap lingkungan. Dan masuk pada pembahasan ketiga, pengertian pembentukan akhlak. Menurut Ahmad Marimba berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup setiap muslim, yaitu menjadi hamba Allah, yaitu hamba yang percaya dan menyerahkan diri kepadanya dengan memeluk agama Islam. Seperti hadis dari Abu Dzar, Junub bin Junadah, dan Abdurrahman dan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah keburukanmu dengan kebaikan yang dapat menghapus, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Riwayat Imam Tirmizi. Tujuan pembentukan akhlak. Secara umum, Ali Abdul Halim Mahmud menjabarkan hal-hal yang termasuk akhlak terpuji, yaitu 1. Mencintai semua orang, terrefleksi dari sikap dan perbuatan serta perkataan. 2. Toleran dan memberi kemudahan kepada sesama dalam semua urusan dan transaksi. Toleran di sini adalah toleran terhadap sikap-sikap atau perilaku-perilaku yang amar ma'ruf namun nahi mungkar. Yang keempat, menunaikan hak-hak keluarga, kerabat, dan tetangga tanpa harus diminta terlebih dahulu. Yang keempat, menghindari diri sifat tamak, pelit, pemurah, dan bersifat tercela. Yang kelima, tidak memutus hubungan silaturahmi dengan sesama.
Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Yaitu ada 3 aliran yang amat populer. Pertama, aliran nativisme, kedua, aliran empirisme, dan ketiga, aliran konvergensi. Aliran nativisme berpendapat bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam bentuknya, yang dapat berupa kecenderungan, bakat akal, dan lain-lain. Yang kedua, aliran empirisme berpendapat bahwa faktor yang sangat mempengaruhi terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar atau lingkungan sosial, termasuk pembinaan, pendidikan yang diberikan. Dan yang ketiga adalah faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar, yaitu pendidikan dan pembentukan pembinaan yang dibuat secara khusus melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Fitrah atau kecenderungan ke arah yang baik yang ada di dalam diri manusia dibina secara intensif melalui berbagai metode. Aliran yang ketiga ini nampak sesuai dengan ajaran Islam yang dapat dipahami dari surat An-Nahl ayat ke-8 ayat ke-78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wa absara wa af'idata la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang toleransi. Pengertian toleransi secara bahasa adalah membiarkan. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sikap dan sikap toleran. Dalam bahasa Arab, kosakata toleran mengutip Kamus Al-Munawwir disebut istilah tasamuh yang berarti membiarkan atau lapang dada. Badawi mengatakan tasamuh atau toleran adalah pendirian sikap yang termanifestasi pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan, pendirian yang beraneka ragam meskipun tidak sependapat dengannya. Jadi toleransi di sini adalah toleransi yang tujuannya adalah positif, bukan toleransi untuk hal-hal yang negatif. Toleransi juga memiliki batasan-batasan tertentu, baik batasan moralitas maupun batasan normatif. Secara sederhana mungkin bisa digambarkan jika kita makan 1 piring sudah cukup, nah itu udah bisa mentoleran porsi makan kita. Namun apabila kita makan lebih daripada 1 piring, bisa sampai 2-3 piring, itu dianggap tidak toleransi dengan kemampuan daya cerna perut kita sendiri. Seperti itu. Dalam toleransi terdapat butir-butir refleksi, yaitu 1. Kedamaian adalah tujuan toleransi. Yang kedua adalah toleransi terbuka represif pada indahnya perbedaan. Yang ketiga, menghargai individu dan perbedaannya. Yang keempat, saling menghargai satu sama lain. Yang kelima, benih toleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian. Yang keenam adalah cinta yang disiram dengan kasih dan pemeliharaan. Yang ketujuh, yaitu menghargai kebaikan diri seseorang lain, yaitu menghargai kebaikan dalam diri orang lain dalam situasi memiliki toleransi. Toleransi juga berarti kemampuan menghadapi situasi pelik. Yang ke-10, toleransi terhadap ketidaknyamanan hidup, membiarkan berlalu ringan, membiarkan orang lain ringan. Jadi sama-sama memberikan segala kemudahan. Melalui pengertian dan keterbukaan pikiran, orang yang toleran memperlakukan orang lain secara berbeda dan menunjukkan ketoleransiannya. Jadi toleransi yang saya pahami secara sadar adalah toleransi yang dibangun dan berasaskan pada nilai-nilai Pancasila. Kalau untuk dalil, jujur saya sendiri tidak begitu mengerti dan paham secara mendalam dalil-dalil toleransi. Namun dengan nilai-nilai Pancasila akan didapat toleransi yang sesuai dengan karakter